Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asrullah di channel Asrullah View. Pada video kali ini kita akan membahas pembaharuan yang terjadi di Google Formulir terkait pengaturan formulir, di mana dengan adanya pembaharuan ini maka akan dapat mempermudah bagi kita para user maupun pengguna Google Formulir untuk menyesuaikan pengaturan formulir atau kuis yang kita buat dengan tab pengaturan yang lebih terlihat dan tata letak pengaturan yang ditingkatkan. Dan perlu saya sampaikan bahwa pembaharuan ini tentunya juga nanti akan tersedia untuk seluruh pengguna Google Workspace dan tentu juga pengguna akun pribadi dengan domain @gmail.com. Namun saat ini pembaharuan ini baru tersedia di pengguna akun pribadi dengan domain @gmail.com. Bagi pengguna akun Google Workspace tentunya seperti biasa kita bersabar ya, karena setiap ada pembaharuan peluncurannya itu akan dilakukan secara bertahap. Baik, langsung saja kita masuk ke formulir kita untuk membahas pembaharuan terkait pengaturan formulir yang terbaru saat ini. Tentu untuk demo ini saya akan menggunakan akun pribadi saya, karena seperti yang saya sampaikan tadi baru tersedia di pengguna akun pribadi. Seperti biasa kita menuju ke aplikasi Google, kita klik, kemudian kita buka Google Formulir. Kita buka yang baru. Coba dilihat ya, sudah ada pembaharuan ketika kita membuka Google Formulir. Sekarang pada bagian atas ini sudah ada tambahan tab baru, yakni setelan. Nah, setelan ini tentu sudah lebih mudah kita akses. Biasanya setelan ini letaknya tersembunyi. Nah, dengan adanya pembaharuan, setelan ini sudah dihadirkan langsung di halaman bagian depan di tab bagian atas. Jadi mudah kita akses. Oke, langsung saja kita buka. Jadi tentu untuk isi pengaturannya atau setelannya itu akan sama dengan setelan-setelan sebelumnya, namun tata letaknya diperbaharui. Di sini ketika kita membuka pertama kali, maka akan ada pilihan jadikan ini sebagai kuis. Jadi hampir sama ya dengan setelan sebelumnya. Kita aktifkan saja, karena dengan mengaktifkan ini semua fitur setelan akan muncul. Jadi langsung saya jelaskan sekalian. Oke, kita aktifkan. Maka akan muncul seperti ini ya, rilis nilai, nanti setelah peninjauan manual, kemudian pertanyaan tak terjawab, jawaban benar, nilai poin mau dimunculkan atau tidak. Ya, jadi ini sama seperti sebelumnya. Yang menarik di sini ada pada bagian default quiz global. Di sini kita dapat menentukan nilai poin secara default. Jadi ketika nantinya kita membuat Google Formulir untuk berikutnya, kemudian menyetingnya dalam bentuk kuis, maka secara otomatis default semua soal-soal yang nantinya kita buat itu nilainya sudah default 20. Namun perlu saya sampaikan ini bukan fitur yang baru ya, karena fitur ini sebelumnya ya, sebelum ada pembaharuan juga sebenarnya sudah tersedia. Jadi fitur untuk menentukan poin secara default itu sebenarnya ada pada bagian titik 3 ini. Kalau kita masih menggunakan formulir yang lama, ada di bagian preferensi ya, pada bagian bawah. Nah, nanti yang masih menggunakan formulir yang lama atau setelannya masih yang lama, silahkan cari pengaturan poin default pada bagian titik 3 di preferensi. Di situ ada pilihan untuk mengatur poin secara default dan mengatur semua pertanyaan itu diwajibkan secara default. Silahkan diakses. Kita lanjut ke bawah, ada jawaban, apa saja yang ada di jawaban ini. Kita bisa mengumpulkan alamat email ya, seperti biasa, mengirim salinan jawaban responden apakah ingin diaktifkan, izin pengeditan respon, perlu login. Nah, kalau perlu login ini ketika kita aktifkan batasi ke satu jawaban maka dia harus login ya, seperti biasa. Kemudian presentasi. Nah, di bagian presentasi ini ada pilihan apakah kita mau tampilkan progres, kemudian acak urutan pertanyaan ya, kemudian konfirmasi pesan setelah siswa mengirim atau siapapun responden kita yang mengirim, apa sih pesan yang ingin ditampilkan, kita bisa atur pada bagian ini dengan menekan tombol edit terlebih dahulu, kemudian kita ganti ya. Kemudian tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain,
Ini tentu tidak aktif ketika kita mengaktifkan batasi satu jawaban ya. Nah, kemudian lihat ringkasan hasil, kemudian pembatasan. Nah, di sini pembatasan adalah kalau kemarin ya sudah saya bahas di tutorial saya sebelumnya terkait feature update, terkait auto save yang tersedia di Google Formulir. Saat ini sudah tersedia untuk seluruh pengguna account Google, baik itu Google Workspace for Education dan Google account pribadi. Nah, jadi di sini letaknya dia, seperti yang saya sampaikan di tutorial saya, bahwa secara default dia aktif. Kecuali kita melakukan pengaturan dengan menggeser, maka dia menjadi nonaktif. Nah, seperti itu. Di sini letaknya autosave itu untuk kita akses. Kemudian pada bagian default ini tertulis formulir default, setelan diterapkan untuk formulir ini dan formulir baru. Jadi kita hanya satu kali saja melakukan setelan, maka setelan ini akan berlaku untuk formulir nanti yang akan kita buat atau formulir baru yang akan kita buat. Dan yang menariknya lagi, tentu di pembaharuan ini kita sudah tidak lagi melihat tombol save, sudah tidak tergantung lagi dengan tombol save. Nah, dengan tidak adanya tombol save ini, maka seluruh pengaturan yang kita lakukan itu akan dijadikan sebagai pengaturan default. Jadi ketika kita membuat formulir yang baru nanti, dia akan menggunakan pengaturan yang sudah kita buat sebelumnya. Ini tertulis di sini. Ketika kita klik panah drop down, di sini akan ada pilihan. Ketika kita juga ingin menjadikan kumpulkan alamat email secara default, ketika kita menetapkannya, maka semua formulir yang kita buat berikutnya itu akan default mengumpulkan alamat email. Ini kalau kita aktifkan. Kemudian pertanyaan default di sini juga bisa kita tetapkan. Jadi pada bagian ini adalah bagian yang melengkapi bagian preferensi yang saya sebutkan tadi, karena di bagian preferensi pada formulir dulu sebelum ada pembaharuan, di situ ada pengaturan poin secara default dan pengaturan pertanyaan yang diwajibkan secara default. Nah, letak pertanyaan yang diwajibkan secara default itu ada pada bagian bawah untuk pembaharuan atau updatean terbaru dari Google Formulir ini. Jika kita memilih aktifkan, maka seluruh formulir yang nantinya akan kita buat ke depannya itu akan mewajibkan seluruh pertanyaan. Jadi tidak perlu lagi kita melakukan atau membuka satu persatu pertanyaan untuk diwajibkan. Letaknya dia pada bagian paling bawah ya, seperti ini. Nah, jadi menarik, betul-betul sudah auto save. Maksud saya setelannya juga sudah tidak di save, jadi dia akan berlaku secara default. Tapi tentu yang perlu jadi perhatian, kuis ini tidak serta-merta langsung menjadi default ya, karena ketika kita membuka formulir yang baru, maka tetap ada pilihan apakah formulir ini hanya bersifat formulir saja atau justru bersifat soal kuis atau pertanyaan. Jadi tetap ada pilihan. Untuk bagian atas ini tidak akan di setel secara default, jadi tetap harus memilih. Contoh ya, ketika saya membuka formulir yang baru, ini sudah setelan yang tadi ya, saya buka yang baru, maka untuk bagian kuis ini tidak serta-merta. Nah, ketika kita memilih setelan, maka tetap kita diperhadapkan pada pilihan apakah dia formulir saja atau kuis. Nah, ketika kita aktifkan, barulah dia aktif dengan pengaturan yang sudah kita tetapkan tadi, 20 poin, dan seterusnya. Demikian pembahasan kita terkait pembaharuan yang terjadi di Google Formulir. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.